Cek, cek. Oke, baik penonton, kembali lagi bersama gua, Amar Animasi. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang memiliki cerita tersendiri. Di mana dia lolos dari korban psikopat ya. Dia berhasil selamat, tetapi tidak dengan teman-temannya. Ini cerita diambil dari kisah nyata yang penonton gua capek-capek nyari di Google. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai podcast kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke penonton, kembali lagi bersama gue Amar Animasi ya. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang dimana dia ternyata dia lolos dari korban pembunuhan yang dimana teman-temannya sudah habis dibunuh oleh pembunuhan tersebut. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke podcast hari. Sebelum kita mulai podcast hari, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Iya, baik. Kepada tamu kita, dimohon untuk memperkenalkan namanya, siapa kepada para penonton Amar Animasi. Ya, baik Bang. Perkenalkan, nama gua Septian. Gua mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Gua umur 20 tahun, tinggal di Banten. Oke Septian, setelah gua denger nih dari tim gua kalau ternyata lu memiliki cerita yang lumayan menegangkan ya. Bahwa ternyata lu salah satu korban pembunuhan yang lolos. Bisa tolong ceritakan Septian kepada para penonton Amar Animasi? Mereka penasaran nih. Iya baik Bang, di awal tuh gua sama temen-temen gua ingin pergi liburan Bang ke pantai gitu kan. Ya kami berangkat kan ya, sudah setengah perjalanan masuk Lutan, tiba-tiba mobil kami mogok habis bensin. Bingung tuh kami mau ngapain, teman-teman gua yang cewek pada nangis Bang. Akhirnya gua stres kan, gua memutuskan mencari tempat untuk istirahat Bang. Jalan kami memasuki hutan, ketika kami lagi jalan di hutan, kami menemukan rumah Bang. Rumahnya tuh masih bagus, kayak semacam villa gitu. Masuklah kami ke dalam untuk istirahat. Awalnya sih biasa-biasa aja Bang, aman. Oh, oke. Jadi awalnya lu sama teman-teman mau jalan-jalan ke pantai. Tapi sebelum sampai pantai, mobil lu mogok. Terus lu pada jalan tuh ke hutan. Pas sampai tengah hutan, lu nemu villa. Kira-kira ada orang nggak tuh di dalamnya? Iya Bang, pas gue buka gerbang itu, dalamnya sepi banget. Kayak nggak ada orangnya. Gue masuk nih sama teman-teman gue. Masuk ke dalam masih aman. Pas gue mau buka pintu rumahnya, orangnya tiba-tiba keluar negor gua. Otomatis kaget dong gua rame-rame. Pas orangnya keluar, gua langsung minta izin sama orangnya untuk menginap semalam di sini. Dan kata orangnya boleh, masuklah kami ke dalam. Pas gua masuk nih Bang, itu rumah kotor banget. Oh, jadi lu minta izin sama yang punya rumah bahwa lu mau menginap semalam di rumah itu untuk istirahat. Dan pemilik rumah itu mengizinkan lu sama teman-teman, oke? Oke, terus setelah itu lu kemana tuh? Setelah itu kami beres-beres, yang cewek pada mandi, yang cowok pada nonton TV. Setelah gua mandi, gua kan mau ke dapur tuh kan ya. Gue jalan nih, pas gue jalan gue ngelewatin kamar yang dikunci gitu. Gue penasaran nih, pas gue mau buka, tiba-tiba orangnya ngehalang gue dan bilang, itu jangan dibuka," katanya. Ya udah gue pergi ke kamar gue, ceritain ke teman gue tentang kamar itu. Selesai gue cerita ke temen gue, langsung pada tidur nih. Tidurlah kami, pagi bangunlah kami tuh. Pas gue bangun, gua ngeliat orang itu lagi ngasah pisau Bang. Heran gua Bang. Gua tinggalin lah. Akhirnya gua ke temen-temen gua yang lagi mancing di depan rumah. Oh oke, jadi itu pemilik rumahnya lagi megang pisau tuh. Terus lu ngebiarin dia dan langsung pergi ke teman-teman lu yang lagi mancing. Jadi di depan rumahnya ada pemancingan. Oh. Setelah gua pada mancing kan malam kan tuh ya, masuk nih gua ada temen-temen gua pada makan nih, ngobrol gitu. Gak kerasa udah jam 12 malam. Udahan tuh ya, masuk kamar masing-masing. Nah, gue mau ke kamar mandi dulu. Setelah gue ke kamar mandi, gue pas-pasan sama orang itu. Dia ngeliatin gue senyum gitu Bang. Gue takut langsung lari ke kamar gue. Cerita ke temen gue. Nah, pas kita lagi cerita, tiba-tiba orang ini ngedobrak pintu kamar gue dengan membawa semacam golok gitu, panik lah kita. Nah, pas gue kebawa, pintu kamarnya kebuka Bang. Gue masuk kan, ya pas gue masuk Bang, gue kaget temen gue yang cowok udah pada mati di sana. Gue teriak Bang, gue nangis ngeliat pala di tiang, tangan digantung.
Terus gue nangis tuh, terus orang itu datang ke gue, tiba-tiba kaki gue ditusuk bang. Gue kesakitan kan tuh ya. Dia berusaha nangkep gue pukul dia, gue lari keluar, dia ngejar sampai hutan. Nah untungnya gue ketemu sama mobil gue. Pas gue masuk mobil, gue ada nih temen gue tapi satu lagi udah mati, matanya bolong bang. Gue panik, teman gue satu lagi masih hidup dan dia bawa bensin. Gue tenang lah ya, gue isi nyala tuh mobil, ya udah gue jalanin. Akhirnya gue berhasil keluar. Pas di jalan ternyata teman gue yang ini juga mati karena badannya ditusuk. Jadi yang hidup itu cuman gue. Oh, sangat menyedihkan sih. Jadi orangnya tuh ngedobrak kamar elu dan elu lari ke bawah. Pas lu di bawah kamarnya kebuka, lu masuk kan. Nih, pas lu masuk ke dalam, lu ngelihat temen-temen lu udah pada mati, tangan putus, pala digantung, dan lu berhasil kabur sendiri. Temen cewek lu pada mati juga. Ish, gila sih, sungguh gila. Oke baik, Septian, terima kasih karena sudah mau berbagi cerita traumanya Septian. Oke penonton, sampai di sini saja ceritanya. Untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena di podcast selanjutnya akan ada cerita seru di mana ada seorang cowok cewek yang melakukan zina, tapi itu-ituan berdua nyangkut nggak bisa keluar ya. Ini cerita sungguh seru, jangan sampai kelewatan. Saya Joni mengucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.